Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Blog. Di channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit pemahaman, motivasi, serta tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan yang utamanya adalah tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya, terkecuali pihak itu memang layak untuk dibahas di channel saya ini, maka bersiaplah untuk dibahas. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah kejadian unik ya. Kejadian yang bisa dikatakan ini viral di Konoha teman-teman. Di Konoha sekali lagi saya katakan ya. Konoha. Di situ ada sebuah kejadian yang bisa dikatakan menggemparkan ya teman-teman ya, di mana seorang pengemudi kendaraan tradisional berhasil membobol dana yang dimiliki oleh nasabah bank swasta tersebut ya, sehingga si korban mengalami kerugian yang amat besar. Seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya terbata-bata ya, karena kacamata saya sedikit berembun ini ya. Jadi saya katakan di sini ya, seorang pengendara atau bisa dikatakan driver kendaraan tradisional teman-teman ya, yang berhasil mengelabui pihak bank swasta, sehingga korbannya menderita kerugian yang amat sangat besar mencapai ratusan juta teman-teman ya. Nah di sini saya ingin membahas dari sisi logika kita ya, logika kita dalam cara berpikir, sehingganya nanti ke depannya teman-teman bisa dalam kasus manapun itu bisa lebih teliti, lebih jeli lagi. Ya, di sini kan ditemukan beberapa kejanggalan ya, teman-teman ya. Mengapa si driver kendaraan tradisional tersebut itu bisa mendapatkan akses ya ke pihak bank swasta di tempat nasabah korban ini ya, menyimpan uangnya dan mempercayakan uang yang dia miliki itu kepada bank tersebut. Nah, kalau berdasarkan beritanya yang saya lihat dari situs Konoha, di situ dijelaskan dari si pemilik dana tersebut itu kan mempunyai usaha ini teman-teman, penginapan harian, yang dimana ternyata dalang dari kejadian tersebut atau ulah tersebut adalah orang yang melakukan transaksi untuk menginap harian di penginapan tersebut kurang lebih selama 10 hari teman-teman ya. Nah, di sini kan janggalnya kok bisa ya, orang yang menginap di tempat itu mempunyai akses mendapatkan PIN, kartu ATM, serta buku tabungan teman-teman. Nah ini yang perlu kita telaah, kita teliti bersama. Kenapa hal itu kok bisa semudah itu ya? Nah di sini kan saya juga melihat dari pihak media online yang melansir bahwa dari pihak bank swasta tersebut itu enggan untuk melakukan ganti rugi, cuma ingin hanya menjadi sebagai saksi saja. Tetapi dari pihak korban merasa keberatan. Ya, mengapa kok sampai semudah itu ya? Pihak bank swasta itu yang bisa dikatakan punya nama besar di Konoha dengan mudah memberikan uang yang dia titipkan itu kepada si pelaku, teman-teman. Ya. Nah, ini saya sedikit akan memberikan edukasi di bidang hukum, tetapi saya bukan seorang pakar hukum teman-teman ya, hanya mengedukasi saja sesuai kapasitas saya. Di sini jika kita telaah ya, kenapa sih kok pihak bank itu terkesan enggan untuk memberi ganti rugi? Ya pihak bank mungkin punya alasan teman-teman ya, punya alasannya tidak bisa kita langsung mengikuti ya permintaan nasabah untuk mengganti rugi jika memang kelalaian itu atau penyebab terjadinya kerugian ini dari pihak nasabah yang menyebabkan. Memang kalau diperhatikan ya, korban tersebut memang sudah usianya sudah tua teman-teman ya, kasihan. Sudah tua, sudah sepuh lah kalau bahasa orang Indonesia ya. Nggak tahu ini, yang di Konoha ini bagaimana ini, Pak Kades masih liburan mungkin bersama Abang Sasuke kita ini. Jadi sehingganya kasus ini tidak langsung cepat ditangani oleh Pak Kades. Kemungkinan kan kita berpikirnya begini, kita boleh menganalisa teman-teman ya, tetapi ini hanya sekedar analisa, karena kan khawatir terjadi konspirasi di dalamnya teman-teman. Kita logikakan aja ya. Orang yang menginap di penginapan tersebut, yang sudah diklaim sebagai tersangka atau dalang atau otak dari perbuatan tersebut ya, yang melanggar hukum itu, hanya 10 hari, kata media itu ya,
berdasarkan yang diransir oleh media itu 10 hari. Tetapi dalam waktu yang singkat itu, kenapa dia bisa tahu semua? Gambarannya kok bisa tahu? Dan juga kan, kenapa begitu mudah juga mendapatkan akses tahu tempatnya di mana? Memang kalau berdasarkan penuturan di persidangan, ya di situ kita melihat memang katanya dia sudah memantau seperti ini, seperti itu. Tetapi ada kejanggalan, teman-teman ya. Ada kejanggalan di sini. Menurut saya itu ada kejanggalan yang mungkin harus saya bahas di sini. Ya, kita kembali lagi kepada pihak bank. Kenapa pihak bank enggan seperti itu? Jikalau ini nanti diduga atau terindikasi, teman-teman ya, terindikasi adanya memang unsur kesengajaan untuk merugikan pihak bank. Ya, saya katakan terindikasi kemungkinan dari pihak bank itu merasa ini adanya indikasi, saya ulang ya biar paham, indikasi ini ingin merugikan pihak bank swasta tersebut, teman-teman. Karena jumlahnya tidak sedikit kalau pihak bank itu harus mengembalikan. Ya, nggak sedikit, teman-teman. Banyak itu jumlah itu ya, ratusan juta, teman-teman. Itu kalau dibuat beli Burger King itu, kira-kira buat makan berapa lama itu baru habis itu, ya. Jadi pihak bank sendiri juga punya aturan, ya, punya struktur, juga punya analisis lebih mendalam lagi terkait kasus ini, teman-teman ya. Kenapa kok tidak mau ganti rugi? Seandainya itu di situ di dalamnya terjadi persekongkolan ya, atau bahasanya itu memang kesengajaan di situ untuk merugikan pihak bank, tentu pihak bank nggak akan mau mengeluarkan uang sepeser pun, ya teman-teman ya. Karena seperti itu tadi lah, ya. Konspirasi itu bisa saja terjadi. Saya katakan tadi, ini Johnny ya, Johnny nginep di rumah saya. Saya awalnya nggak kenal Johnny, tapi Johnny itu nginep ya, memantau saya, tapi dia bisa tahu saya itu naruh ATM di mana ya, naruh buku tabungan itu di mana. Bahkan yang paling vital ini adalah PIN-nya kok bisa tahu, teman-teman. Biasanya yang saya pahami, yang bisa tahu PIN kita itu adalah orang yang kita sayangi. Itu yang pertama. Kedua, keluarga kita yang memang sudah tua seperti ibu bapak itu kemungkinan bisa tahu. Ya, atau mungkin saudara kita, atau mungkin kita sudah punya anak, itu kemungkinan bisa tahu PIN kita. Tetapi kalau orang yang menginap dalam kurun waktu transaksinya itu 10 hari saja, kan sangat janggal, teman-teman ya. Ini juga masih simpang siur. Saya cari di media itu belum ada kejelasan bagaimana si pelaku itu bisa tahu PIN-nya. Itu tidak dijelaskan secara gamblang ya. Saya cari di media-media Konoha itu tidak ada menjelaskan secara gamblang. Cuma mengatakan setelah pelaku ini mengetahui PIN-nya, disitulah dia beraksi. Nah setelah, berarti sebelumnya itu mana? Sebelumnya itu bagaimana dia bisa tahu? Ada terindikasi kan? Mungkin waktu itu minta tolong transferkan, misalnya. Saya minta tolong transferkan nih, uang sekian nih ke rekening saudara saya. Misalnya transfer. Mungkin karena si korban itu sudah tua ya, jadi tidak terlalu khawatir. Terus ketika menekan PIN, si pelaku ini melihat. Kira-kira. Itu masuk akal nggak? Masih masuk akal ya, kalau kita ukur dengan logika, bisa saja bang, itu terjadi bisa saja. Iya, masih masuk akal. Ya. Tetapi ada sesuatu yang janggal lagi, teman-teman. Yang janggalnya di sini adalah ketika salah satu saya lihat video di YouTube, mungkin teman-teman juga bisa cari ya, sungguh sangat miris ya, dimana si korban itu mengatakan sudah tidak ada biaya lagi kalau yang harus memperkarakan ini. Beliau itu sudah pasrah dengan anaknya ya, yang selaku sebagai kuasa hukum, tetapi meminta uang, teman-teman. Nah, bagaimana ya kalau dipikir ya, seorang anak ingin membantu membela hak orang tuanya tapi minta uang. Kalau kita pikir pakai logika misalnya, bisa saja memang itu untuk struktur di kuasa hukum ya kan, atau namanya pengajuan pembelaan kepada lawyer hukum yang memiliki izin ya teman-teman ya. Tetapi kan bisa juga kepada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah ini yang merupakan kejanggalan. Ini orang tuanya sudah susah, bahkan itu di salah satu media saya sempat melihat, membaca, istri korban ini sampai meninggal, teman-teman, karena kasus ini. Nah itu kan yang sangat miris, teman-teman ya. Karena di situ waktu kejadian, sebelum kejadian itu memang istri korban itu sudah sakit katanya. Nah setelah kejadian, istri korban kan kaget, namanya orang sakit, teman-teman ya, kaget. Meninggal dunia, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah hal seperti inilah ya. Di konten-konten saya sebelumnya, saya sudah sering membahas hati-hati terhadap data pribadi kita gitu ya. Cuma di sini modusnya itu masih aneh memang. Yang mengherankan itu dapat PIN-nya dari mana? Ya. Ini
dari pihak bank ini kan masih belum banyak mengeluarkan statement ya. Tetapi dari pihak bank saya rasa menurut analisa dan logika saya ya. Tetapi ini bukan berarti saya menggiring opini pihak bank untuk mengikuti penilaian saya atau analisa saya. Kan kita berhak menganalisa teman-teman. Ya, salah benar ya itu yang penting kita tidak merugikan. Jadi pihak bank ini mungkin berhati-hati, berjaga-jaga. Ya, karena jumlah itu tidak sedikit teman-teman. Tapi kok bisa ya si korban ini dengan mudah menyimpan hal-hal yang sifatnya itu berhubungan dengan perbankan itu bisa didapatkan dengan mudah oleh si pelaku gitu loh. Dan juga kita melihat dari si pelaku ini kan juga belum kenal lama kalau menurut beberapa media teman-teman ya. Soalnya saya belum bisa ketemu ya karena di Konoha agak jauh dari tempat tinggal saya. Kalau dekat mungkin insya Allah saya ingin menyambangi korban tersebut karena saya tidak satu kota dengan beliau ya. Ini teman-teman ya. Nah, yang membuat rancu lagi ya, dari pihak bank ini pasti juga kurang lebih mempunyai tafsiran seperti ini. Locus delicti atau lokasi kejadian perkara tersebut itu ada di kota, di sebuah kota yang dimana tingkat kriminalnya itu tidak rendah teman-teman. Bisa dikatakan cukup tinggi. Sering kan masuk di berita gitu kan terjadi pembegalan di kawasan ini, terjadi perampokan di kawasan ini, seperti itu. Nah, jadi kan kita berlogika lah. Ketika kita tinggal di suatu kota yang memang tingkat kriminalnya atau angka kejahatannya itu tidak rendah, tentu kita harus berwaspada. Benar ya, logika. Kemudian, jika kita masih teledor, nah kira-kira kalau kita sudah tahu ya, kondisi tempat tinggal kita ini memang angka kejahatannya tidak kecil, tidak rendah, tapi kita teledor. Yang salah siapa? Sedikit banyak kita pun juga ikut andil dalam kesalahan yang terjadi itu teman-temannya, dalam tindak kejahatan yang sudah terjadi itu kita ikut andil di situ. Nah, tetapi jika di situ terdapat konspirasi, nah inilah yang membingungkan sekali, membagongkan teman-teman. Ya, PIN ATM itu sangat private teman-teman. Bahkan pihak bank itu nggak bisa tahu kalau bukan dari nasabah yang memberitahukan. Nah ini kenapa kok bisa dengan mudah? Apakah seperti di film-film ya teman-teman ya? Nah ini kan berasa, kalau film kan beda teman-teman ya. Kadang kan kita nonton film ya, ada yang naruh kamera CCTV itu bentuknya kecil di kacamatanya misal. Atau mungkin ditaruh di dekat tempat tidurnya si korban gitu. Jadi ketika korban tekan handphone, masukkan PIN gitu, ketika mau transaksi apapun yang tidak diketahui oleh si pelaku sudah bisa akses tuh dari CCTV yang dia taruh. Tapi masa seperti itu teman-teman? Kalau di film, iya saya percaya, dunia film begitu, penuh dengan trik, penuh dengan efek-efek sajian yang menghibur. Tapi ini dunia nyata teman-teman. Atau mungkin terindikasi begini bang, mungkin bang, dihipnotis bang. Nah itu tidak tahu juga, karena kan masih simpang siur ini. Intinya mendapatkan PIN itu dari mana? Masa korban itu menulis di buku harian semisalnya, terus ditaruh di dekat ATM tersebut. Karena faktor usia, mungkin faktor lupa, jadi beliau menulis PIN ATM beliau jika suatu saat lupa, beliau bisa melihat catatan itu. Apakah begitu? Tidak juga. Disertakan di dalam media yang membahas tentang kasus ini, teman-teman. Makanya ini janggal ya, saya katakan ya. Lebih janggal lagi itu ketika beliau memperkarakan ini, beliau itu cuma pasrah sudah pada akhirnya, karena sudah nggak ada biaya kalau harus mengurus kepada para lawyer yang meminta uang. Seperti itu teman-teman ya. Terlepas ini konspirasi, terlepas ini memang direncanakan, terlepas memang beliau adalah murni korban, kita tetap harus berempati teman-teman ya. Karena melihat di berita itu juga usia beliau itu sudah tua ya kan. Beliau juga baru saja kehilangan istri tercinta beliau. Karena kasus ini kita wajib berempati teman-teman ya. Bukan berarti saya membuat konten seperti ini terkesan menyudutkan beliau. Saya sendiri punya keyakinan beliau itu memang tidak tahu menau. Jadi beliau tidak ikut bermain di dalamnya. Kalaupun memang ada yang merencanakan ini ya, nggak tahu nanti dari pengadilan bisa nggak nanti mengusut. Jika ini memang masih berlanjut ya, kita juga menunggu ini. Kalau misalnya Pak Kades tidak liburan kan enak ini. Atau Abang Sasuke misalnya lagi ada di Konoha kan enak. Tinggal menggunakan Mangen Sharingan, terbongkar semua faktanya. Siapa saja yang terlibat. Apa cuma kamu saja dalangnya? Apa tidak ada dalang lagi setelah ini? Nah, begitu teman-teman ya. Karena itu tadi saya katakan, kita tahu waktu delictinya itu terjadi di kota yang angka kejahatannya itu tidak rendah. Tentunya, tetapi kenapa kok begitu mudah? Menurut penjelasan si pelaku itu tidak dikunci, tidak apa. Jadi terkesan kok begitu mudah gitu loh ya. Kecuali kita tinggal di kota yang memang angka kejahatannya itu sangat amat rendah. Nah itu kita bebas, santai, kita nggak bingung teman-teman ya, memikirkan nanti barang harta benda kita itu hilang atau bagaimana. Tetapi ketika kita tinggal di kota yang sudah jelas-jelas semua orang tahu,
Ya, angka kejahatannya tidak rendah. Jadi jangan sembarangan, jangan sembrono. Nah, kira-kira Bang, pihak bank ini juga harus bertanggung jawab nggak? Nah, kita lihat nanti di persidangan bagaimana nanti. Ya, di Konoha itu bisa menyelesaikannya bagaimana. Karena kan pihak bank ini juga bukan bank kecil, bank besar teman-teman ya. Yang tentu kan harusnya, ya bagaimana ya strukturnya begitu lah. Sistemnya seperti apa itu harusnya jangan sampai hal ini terjadi. Sangat disayangkan sih memang bank sebesar itu sampai bisa kebobolan. Ya, dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku yang mengatasnamakan siapa tadi namanya itu, driver kendaraan tradisional tersebut sebagai bapaknya untuk mengambil uang dengan mengantongi surat KTP, buku tabungan dan juga ATM, beserta juga PIN ATM-nya tahu, tanda tangan dipalsukan. Nah, begitu teman-teman ya. Di sini kan kalau bahasa hukumnya ini pemalsuan kena teman-teman, dalam undang-undang administrasi negara atau administrasi hukum seperti itu kena. Di pasal 94 itu kena teman-teman ya. Ancaman pidana kurungannya itu bisa kurang lebih 5-6 tahun. Ada juga dendanya 750 juta kalau saya tidak salah, apa 750 ribu. Ya mungkin teman-teman nanti bisa cari lah di Google ya. Saya kan cuma memberikan sesuai yang saya paham, sesuai dengan kapasitas saya. Ini juga masuk pemalsuan data. Kena juga KUHP ini nanti. Ya. Cuma kita belum tahu ini nanti divonisnya bagaimana teman-teman ya. Tetapi kalau kita melihat dari keadaan korban itu sangat memprihatinkan teman-teman. Korban sudah kehilangan istrinya, kehilangan dana yang dia percayakan pada suatu bank swasta yang besar, hilang teman-teman. Pada kasus ini memang banyak sekali kejanggalannya ya. Kita doakan saja lah. Kita mungkin tidak bisa membantu beliau dari segi ekonomi, segi uang. Cuma kita mendoakan saja semoga nanti kasus ini bisa mendapatkan keadilan teman-teman. Ya, semoga juga Pak Kades nggak liburnya lama-lama, juga Abang Sasuke segera kembali ke Konoha untuk membereskan ini. Gimana itu Pak Kades? Abang Sasuke, kasihan itu, tolong dibantu lah ya. Baik teman-teman ya, semoga nanti dari kejadian ini membuat kita, saya dan teman-teman khususnya ya, dan keluarga kita, teman kita, siapapun lah orang yang kita kenal itu bisa lebih waspada dalam menyimpan bekas-bekas atau surat-surat yang berhubungan dengan perbankan teman-teman. Ya, ini kita harus waspada teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti juga ada anggapan bahwa misalnya si driver kendaraan tradisional tersebut tidak tahu menau, ya jelas tahu menau kalau menurut saya. Jelas tahu menau. Jadi di situ nanti kalau bahasa hukumnya itu masuk ini pressure teman-teman ya. Pressure itu dimana yang orang melakukan kejahatan. Terus nanti made pressure di situ dia memang sengaja secara sadar ikut melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jadi posisinya si driver ini kendaraan tradisional ini itu termasuk made pressure dia. Victimnya ya bapak yang memiliki penginapan harian itu victimnya. Semoga ya, sekali lagi saya harapkan semoga ya dengan adanya kejadian ini membuat kita lebih berhati-hati lagi ke depannya. Jangan mudah lalai dalam menyimpan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Dan jangan juga kalau misalnya kalian harus mencatat PIN kalian, jangan ditaruh sembarangan ya. Dan yang paling utama apa? Dikunci. Tempat itu dikunci teman-teman ya. Jangan dibiarkan terbuka begitu saja sehingga orang lain pun mudah untuk masuk ke dalamnya. Baik teman-teman, semoga ini yang saya infokan ini bermanfaat ya. Semoga konten saya ini juga memberikan gairah kepada teman-teman untuk bisa menyuarakan kebenaran. Waduh, jangan cuma garbay, jangan cuma garbay teman-teman. Tetapi kita juga coba menyampaikan suatu kebenaran ya. Dan kita tidak merugikan pihak manapun. Di sini saya katakan kejadiannya di Konoha teman-teman. Ya di Konoha, sekali lagi ya di awal video saya katakan ini di Konoha. Ya, saya juga tidak menyebutkan secara rinci itu di situ bukan main aman. Tapi secara kode etik harus seperti itu. Itu tandanya kita menghormati jalannya persidangan. Bukan kita memanas-manasi teman-teman, bukan tambah dikipasi begini, itu provokasi namanya. Di sini saya cuma menyampaikan logika saya, analisa saya tentang kejanggalan yang terjadi di kasus ini. Ya teman-teman ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah dari awal hingga akhir menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan selalu membawa manfaat dan berkah kepada saya dan juga kepada teman-temanku yang menyaksikan video yang saya sajikan ini.
Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.